Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sekira dari kelas 1 NC, jurusan Administrasi Bisnis Prodi D3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang sangat penting dalam kajian Pancasila, yaitu dasar sistem filsafat Pancasila sebagai dasar epistemologis. Materi ini saya ambil dari bab 5, buku pendidikan Pancasila yang saya pelajari, dan juga diperkuat dengan pemikiran para tokoh besar seperti Notonegoro, Sastra Petrija, dan Kontowijoyo. Mengapa topik ini penting? Karena epistemologi merupakan dasar yang menjelaskan bagaimana Pancasila diperoleh, bagaimana ia dibenarkan secara rasional, dan bagaimana ia menjadi kebenaran filosofis yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Dengan memahami epistemologis Pancasila, kita tidak hanya hafal sila-silanya, tetapi memahami akar pengetahuannya. Apa sih pengertian epistemologis dalam filsafat? Yaitu, sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, kriteria kebenaran, dasar rasional, suatu keyakinan. Dengan kata lain, epistemologi menjawab, bagaimana kita mengetahui sesuatu dapat dikatakan benar? Dalam konteks Pancasila, epistemologi berfungsi untuk menjelaskan bahwa dari mana nilai-nilai Pancasila digali, bagaimana nilai itu disusun, dan mengapa nilai itu dapat diterima sebagai dasar negara. Dalam buku disebutkan dengan jelas bahwa landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia. Kemudian disintesiskan menjadi pandangan komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, Pancasila bukan hasil pemikiran satu tokoh saja, tetapi merupakan hasil refleksi panjang terhadap pengalaman hidup bangsa Indonesia. Epistemologis Pancasila memiliki unsur. Pada bagian ini, kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu unsur-unsur yang membentuk landasan epistemologis Pancasila, yaitu Pancasila sebagai pengetahuan a priori dan a posteriori. Dalam buku dijelaskan bahwa Pancasila terbentuk melalui ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama, a priori, diterima sebelum pengalaman tertentu. Bangsa Indonesia sejak awal meyakini bahwa Pancasila mampu menjadi dasar yang mempersatukan bangsa. Pengetahuan ini muncul dari keyakinan kolektif akan pentingnya persatuan dalam menghadapi keberagaman. Yang kedua, a posteriori, lahir dari pengalaman. Nilai-nilai Pancasila juga muncul dari pengalaman sejarah bangsa, mulai dari masa kerajaan, penjajahan, pergerakan nasional, hingga kemerdekaan. Kesimpulannya, Pancasila tidak semata bersifat dogmatis, tetapi merupakan perpaduan antara keyakinan ideal dan pengalaman historik. Yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pengetahuan mutlak dan relatif. Menurut Notonegoro, mutlak karena nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan berlaku universal. Relatif karena penerapannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dalam buku Sifat Universal, Pancasila bersifat mutlak, tetapi pelaksanaannya bersifat relatif karena dipengaruhi konteks kehidupan masyarakat. Inilah yang membuat Pancasila tetap relevan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, yaitu penggalian empiris dari sila-sila Pancasila. Salah satu aspek terpenting epistemologi Pancasila adalah bahwa setiap sila digali dari kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Mari kita lihat satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, digali dari kenyataan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu memiliki tradisi spiritual, kepercayaan lokal, hingga berbagai agama besar. Nilai religius inilah yang menjadi dasar penghormatan terhadap kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lahir dari pengalaman pahit penjajahan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak
asasi manusia. Dalam buku disebutkan, penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan menjadi kebutuhan dasar karena bangsa ini sangat majemuk. Pengalaman perpecahan di masa kerajaan dan kolonialisme memperkuat kesadaran tentang pentingnya persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai ini berasal dari tradisi musyawarah dalam adat berbagai suku, seperti sistem rembuk, rapat adat, dan perundingan dalam masyarakat tradisional. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Digali dari pengalaman ketidaksosialan. Ketidakadilan sosial, ekonomi, dan eksploitasi pada masa penjajahan. Itulah mengapa cita-cita kesejahteraan menjadi nilai pokok. Semua pengalaman ini kemudian disatukan menjadi satu sistem nilai nasional bernama Pancasila. Baik, agar lebih memahami epistemologi Pancasila, kita harus melihat konteks historis pembentukannya. Yang pertama, masa prakolonial. Bangsa Indonesia telah memiliki nilai kepercayaan spiritual lokal, musyawarah adat, gotong royong, dan toleransi antar suku. Inilah nilai awal yang kelak membentuk pengetahuan dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua, masa kolonial. Penjajahan memberikan pengalaman nyata tentang ketidakadilan, perpecahan, pelanggaran hak asasi manusia. Dari sinilah lahir kesadaran tentang kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Yang ketiga, masa pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Sukomo, Muhammad Yamin, Soekarno mulai menyaring nilai-nilai asli bangsa, merumuskan dasar filosofis Indonesia Merdeka, dan menyusun landasan epistemologisnya. Yang keempat, sidang BPUPKI dan PPKI. Pada momen ini, nilai-nilai yang terbesar adalah sejarah disintesis menjadi suatu sistem filsafat bernama Pancasila. Kerja ini tidak sekedar politis, tetapi merupakan kerja epistemologis merumuskan pengetahuan bangsa menjadi dasar negara. Proses sintesis filosofis, nilai-nilai tersebut disintesiskan oleh para pendiri bangsa Indonesia menjadi suatu sistem filsafat yang koheren. Sintesis ini tidak hanya menampung unsur empiris, tetapi juga refleksi rasional yang mendalam. Pancasila akhirnya lahir sebagai hasil pemikiran kolektif yang filosofis, empiris, dan normatif. Pandangan tokoh filsafat Indonesia. Menurut Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat yang khas Indonesia, digali dari realitas bangsa, bukan dipaksakan dari luar. Memiliki 3 sifat epistemologis, yaitu empiris, rasional, dan normatif. Menurut Notonagoro, Pancasila memiliki 3 tingkat pengetahuan. Yang pertama, ontologis, yaitu dasar keberadaan nilai. Yang kedua, epistemologis, yaitu dasar kebenaran nilai. Dan yang ketiga, aksiologis, dasar penerapan nilai. Menurut Sastra Pratija menjelaskan bahwa tujuan pengkajian filsafat Pancasila adalah memberikan pertanggungjawaban rasional, menjabarkan nilai-nilai Pancasila secara operasional, membuka ruang dialog antar filsafat, dan menjadi dasar evaluatif kehidupan bangsa. Artinya, Pancasila bukan dogma tertutup, tapi sistem pengetahuan terbuka untuk dikaji secara ilmiah. Menurut Kaelan menjelaskan bahwa epistemologis Pancasila menolak pandangan yang hanya bersifat materialistis dan positivistik. Pancasila memadukan antara nilai moral, nilai spiritual, dan pengalaman empiris bangsa. Ini membuat Pancasila bersifat manusiawi dan religius sekaligus rasional. Menurut Kontowijoyo menyatakan bahwa Pancasila bisa menjadi paradigma ilmu pengetahuan Indonesia. Artinya, ilmu pengetahuan di Indonesia tidak boleh bebas nilai, tetapi harus berakar pada nilai-nilai Pancasila. Relevansi epistemologi Pancasila dalam kehidupan modern. Mengapa kita perlu memahami epistemologi Pancasila hari ini? Karena
Di tengah arus globalisasi, media digital, dan krisis moral, bangsa Indonesia membutuhkan kerangka berpikir yang kokoh. Pancasila secara epistemologis memberikan, yang pertama, kerangka berpikir untuk ilmu pengetahuan Pancasila menjadi filter agar ilmu tidak menjerumuskan manusia ke arah materialisme semata. Yang kedua, landasan moral dalam pengambilan keputusan nilai Pancasila membantu pemimpin dan warga negara menentukan mana yang baik, adil, dan benar. Yang ketiga, filter budaya global, epistemologi Pancasila menuntun kita untuk menyaring pengaruh luar tanpa kehilangan identitas bangsa. Dan yang terakhir, membangun karakter. Membangun karakter bangsa dengan memahami epistemologi, generasi muda tidak hanya tahu apa itu Pancasila, tetapi mengerti mengapa Pancasila benar dan harus dipegang teguh. Baik, kesimpulannya adalah, dari seluruh uraian panjang ini dapat disimpulkan bahwa, yang pertama, Pancasila memiliki landasan epistemologis yang kuat, bersumber dari pengalaman empiris bangsa Indonesia. Yang kedua, nilainya disintesiskan melalui proses filosofis yang panjang dan rasional. Yang ketiga, Pancasila mengandung unsur universal dan kontekstual yang mampu menyesuaikan zaman. Yang keempat, para tokoh seperti Notonagoro, Kailan, dan Kontowijoyo telah memperkaya pemahaman epistemologis Pancasila. Yang kelima, epistemologi Pancasila tetap relevan untuk membangun ilmu, moral, dan kepribadian bangsa Indonesia di era modern ini. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem pengetahuan, sistem nilai, dan sistem kehidupan bangsa. Setelah kita menelusuri perjalanan panjang mengenai dasar sistem filsafat Pancasila sebagai dasar epistemologis, kita dapat melihat dengan sangat jelas bahwa Pancasila bukan sekedar sebuah rumusan yang tercetak dalam dokumen negara. Ia adalah sebuah sistem pemikiran yang hidup, yang tumbuh dari denyut nadi pengalaman bangsa Indonesia sendiri. Pancasila bukan sekedar ide abstrak, melainkan kristalisasi dari seluruh perjalanan sejarah bangsa, mulai dari masa kerajaan, masa penjajahan, masa pergerakan nasional, hingga masa kemerdekaan. Setiap sila dalam Pancasila bukan lahir dari ruang hampa, tetapi muncul dari pergulatan panjang bangsa ini dalam memahami dirinya, lingkungan sosialnya, dan relasi kemanusiaannya. Oleh karena itu, memahami Pancasila dari sisi epistemologis bukanlah sekedar tugas akademis atau kewajiban mata kuliah. Lebih dari itu, ia adalah upaya untuk memperdalam kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia. Sebuah langkah untuk memahami siapa kita, bagaimana kita berpikir, dan mengapa kita memilih jalan kebangsaan seperti yang ada sekarang. Ketika kita memahami asal-usul pengetahuan dalam Pancasila, kita tidak hanya menghafal sila-silanya, tetapi menghayati makna terdalamnya. Kita memahami bahwa setiap nilai dalam Pancasila lahir dari pengalaman yang nyata, dari penderitaan yang pernah dirasakan bangsa, dari perjuangan yang telah dibayar dengan air mata dan tenaga, dan bahkan nyawa. Semoga pemaparan panjang ini tidak hanya menambah wawasan akademis kita, tetapi juga membangkitkan kembali kecintaan kita terhadap Pancasila sebagai identitas pedoman hidup dan dasar pemersatu bangsa. Mari kita jadikan Pancasila bukan sekedar materi pelajaran, tetapi sebuah nilai yang benar-benar kita hidupkan dalam setiap langkah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada akhirnya, keberlangsungan bangsa ini tidak hanya dituntut oleh kekayaan alamnya, jumlah penduduknya, atau kemajuan teknologinya, tetapi terutama oleh kekuatan nilai-nilai yang dianut dan dihidupi oleh rakyatnya. Dan di Indonesia, nilai itu bernama Pancasila. Baik, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti pemaparan ini dengan penuh kesungguhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.